待て。お前らふざけんのも大概に。めんどくぜ。Halo halo minasang, kembali lagi bersama alur anime Kung Nang Kene. Gimana, sudah ngopikah kalian hari ini? Kalau belum ngopi sekarang dan fokuslah untuk cerita kali ini ya. Kota Ergastulum adalah sebuah kota yang dikuasai oleh gangster dan orang-orang berkemampuan fisik di atas rata-rata atau biasa disebut Twilight. Bahkan polisi setempat pun enggan atau memilih untuk tutup mata dari kebrutalan mereka. Di kota tersebut ada Warwick dengan penutup matanya dan Nicholas yang maaf merupakan penderita tunarungu. Mereka berdua siap melakukan pekerjaan apapun bagi siapapun yang membayar mereka dan sering disebut sebagai Bendria atau yang berarti tukang. Seperti si nenek ini yang membayar mereka berdua untuk membereskan para sampah masyarakat ini yang merupakan anak buah Barry. Barry adalah seorang kelompok gangster ecek-ecek di sana. Dan mari akan Watashi perkenalkan dengan maaf wanita pengecut bernama Alex yang merupakan kelompokan para sampah tadi sekaligus wanitanya si Barry. Kebetulan Alex ini sering mangkal di sekitar rumah Bendria, jadi mereka sudah tahu seperti apa nasib si Alex ini. Kali ini Bendria kembali diberi pekerjaan oleh polisi setempat bernama Chad, biar mudah panggil Chad saja, dan satunya lagi bernama Cody, untuk membereskan Barry dan semua anak buahnya termasuk Alex, di mana Pak Chad diperintah oleh 3 petinggi gangster di kota itu bernama Monroe, Corsica, dan Cristiano. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi nanti saja. Mereka-mereka ini sudah sangat jengkel kepada Barry sebab dia sudah memasuki wilayah terlarang dan melakukan bisnis markonah di sana. Sehingga akan tuman jika dibiarkan hidup bebas. Setelah menerima pekerjaan itu, Nicholas dengan gercep langsung menumbangkan mereka satu persatu dengan sangat mudah. Yang ketika Barry mencoba untuk bernegosiasi, tapi sebelum kematiannya, kini Barry merayu Warwick supaya mau mengampuni nyawanya dengan imbalan Alex, narkoba, atau uang berkali-kali lipat. Namun percuma saja karena mereka berdua ini tipe orang yang sangat suka dalam tanda kutip dengan orang-orang bodoh yang tak tahu aturan serta cara memperlakukan seorang wanita sehingga ketika beberes itulah Alex datang ke sana yang Watashi kira Alex akan marah karena lelaki sekaligus tempat naungannya kini sudah mampus. Diperkuat ketika dia mengambil pistol itu, tapi kalian sudah tahu dengan melihat adegan berikut ini. Setelah kerjaannya selesai, Bendria lantas melaporkan hal itu kepada Pak Chado, yang ketika mereka tidak membunuhnya, Pak Chado pun ngomel-ngomel tak jelas yang pada akhirnya gitu diperlihatkan sifat Nicholas yang sejauh ini selalu menggunakan maaf bahasa isyarat. Tapi kali ini Nicholas berbicara bahkan sempat menggertaknya. Ngompol nggak tuh? Tidak punya tempat tinggal, lantas Alex pun tinggal dan bekerja sebagai sekretaris di rumah mereka. Yang tak lama kemudian langganan Bendria bernama Nina, asisten dari teman Bendria bernama Dr. Theo. Seperti biasa, Nina kesini jelas untuk meminta bantuan kepada Bendria. Karena Pak Chado tidak bisa mengatasi orang-orang itu yang jelas bukan orang normal melainkan manusia berkekuatan super atau Twilight dari kalangan kelas B. Bahkan anak buah Cristiano yang berada di klinik pun dihajar tak tersisa. Setelah menyerahkan Nina kepada Nicholas, Warwick pun melihat gerak-gerik mencurigakan dari para kerocok yang lalu meminta Alex untuk menggoda mereka dan
Di tempat lain, tepatnya di klinik Dr. Theo, benar saja beliau sedang diganggu bahkan diancam akan membunuh Nina yang mereka kira anak buahnya tadi berhasil menangkap Nina. Tapi setelah Nina dan Nico sampai di sana dengan keadaan sehat walafiat, si Mas Preman itu pun malah protes, muncul-muncul seperti radio rusak kepada anak buahnya. なんでガキがここにどうすりゃこんなヘマができんのかって聞いてんだよ Setelah melihat Nico yang berbadan kecil dengan segala kekurangannya, si Mas Preman pun meremehkannya dan batin. Lah mungsak men, kok 10 orang seperti dia pun ora mundur. Tapi bagi Nico, Mas Preman hanyalah mainan yang dengan sengaja memancing amarahnya terlebih dahulu. 小せえ野郎だどんな獲物にしろどうせ3分やるとさ Sehingga Mas Preman pun terpancing emosinya dan menyerang Nico secara membabi buta meskipun tak ada satupun yang kena, malah sebaliknya. Keesokan harinya mereka kembali bekerja. Tepatnya si Nico ditemani Alec akan mengantar berbagai paketan seperti obat terlarang, senjata api untuk para pelanggannya. Saat sampai di tempat nenek, Alec yang penasaran dengan Benria pun bertanya tentang mereka kepada si nenek yang sudah kenal dekat dengan Benria. Di mana berdasarkan berita yang beredar, pada intinya Warwick ini merupakan keluarga dari Arcangelo yang kedua orang tuanya dibunuh. Saudara diculik 22 tahun yang lalu yang kasus dan pelakunya belum terpecahkan sampai saat ini. Karena di kota ini berkumpul berbagai macam manusia dari segala penjuru, jadi tidak heran kasus seperti ini sering terjadi. Sehingga si nenek juga memperingatkan kepada Alec untuk menjauhi mereka berdua dan segera keluar dari kota ini. Sedikit penjelasan versi Watashi, di mana Nico merupakan tentara bayaran yang bisa melakukan apa saja asalkan ada uang. Seperti pepatah, lo punya duit, lo punya kuasa, men. Nico juga merupakan Twi'lek atau manusia buatan hasil eksperimen obat-obatan. Mempunyai kekuatan besar yang berdasarkan kelasnya. Seperti contoh si Mas Preman sebelumnya yang merupakan Twi'lek kelas B yang bisa dibedakan dengan kalung liontin yang dipakainya. Sedangkan Nico kini berada di kelas A. Jika pengaruh obat-obatan habis, maka Nico bisa saja membabi buta. Untuk itulah mereka berlangganan dengan Dr. Theo yang juga sering membuat obat-obatan untuk para manusia berkekuatan super tersebut. Kembali ke topik di mana Warwick sendiri juga mempunyai pekerjaan lagi, bisa dibilang kerjaan utama sebagai ya nilai sendirilah. Setelahnya, Warwick pun ikut bergabung dengan mereka untuk menyelesaikan pengantar paket. Ketika mereka bertemu Monroe, Nico ditawari untuk bergabung dengannya, tapi Nico sudah nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang. Tak hanya Nico, Warwick pun mempunyai bakat spesial yang bisa dilihat ketika Warwick terkenal di kalangan wanita-wanita pengencrit. Hubungan Nico dan Warwick pun juga sangat dekat, yang hal itu terbukti ketika salah satu wanita pengencrit meremehkan dan nyepatani Nico supaya cepat mati. Atau intinya mendoakan supaya cepat mati lah. Yang Warwick pun langsung emosi dan mengancam wanita tersebut. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mengantar paket milik Big Mama yang berisi obat-obatan beserta dosisnya dari Dr. Theo yang ditunjukkan untuk Twi'lek salah satu keluarga Big Mama. Mama. Esok harinya tanpa sengaja Alec melihat tato di punggung Warwick, yang hal itu mengingatkan wejangan si nenek untuk menjauh dari Benria. Dan ketika Warwick sudah bangun, dia pun menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Di mana Warwick pernah bekerja di tempat Big Mom dan menjadi yang tadilah selama lebih 13 tahun. Lalu Alec pun bertanya-tanya apakah Warwick tidak pernah
bertanya kepada dirinya sendiri tentang kenapa nasib kehidupan mereka seperti ini. Tanpa Alec tahu, kehidupan Warwick sama ruwetnya seperti dia, cuman beda cobaan saja dan tidak banyak pengeluh lah. Suatu ketika ditemukan mayat yang telah dimutilasi menjadi beberapa bagian. Dengan adanya berita tersebut, Pak Jado pun diperintah atasannya untuk menahan Nico dan Warwick meskipun mereka belum terbukti pelakunya. Setelah melihat foto korban, Warwick bisa langsung menganalisa lalu menyimpulkan seperti apa korban tersebut dibunuh. Keadaan si korban sangat hancur sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi. Dengan adanya Warwick mempermudah pekerjaan polisi dan tak perlu lagi repot-repot membawanya ke lab karena nanti akan mengurangi uang jajan mereka. やって別に11番23番と一緒にコンスタンスの店で見た Faktanya Warwick memang mempunyai ingatan di atas rata-rata manusia normal seperti kita, yang bakat tersebut memanglah ada dari dulu. Hanya dengan membuka buku saja, Warwick langsung bisa mengingat semua yang tertulis di dalamnya. Diceritakan Warwick merupakan anak yang gagal, bermasalah di keluarga sangat berbeda dengan saudara-saudaranya. Di umur yang masih bocil, Warwick sudah menyewa wanita pengentrit untuk datang ke kamarnya, dan juga bodyguardnya selalu berganti-ganti. Yang kali ini Nicolah yang menjadi pengawalnya. Pada awalnya, Warwick belum paham kalau Nico adalah manusia buatan hasil eksperimen obat Celebre yang mempunyai kemampuan fisik di atas rata-rata. Dan setiap harinya harus meminum obat Celebre dengan dosis tertentu. Dan dampak setiap individu berbeda, tapi dari banyaknya kasus, para Twi'lek ini tidak bisa berumur panjang. Setelah Warwick mengetahui kebenaran yang ada serta segala kekurangan Nico, akhirnya perlahan hubungan mereka pun membaik. Kembali ke Warwick tua yang setelah dia bisa mengidentifikasi korban, mereka berdua pun dibebaskan. Ditambah Monroe Family saat ini sedang membutuhkan bantuan Benria, di mana anggota Corsica sedang mengincar Monroe, bahkan menyewa Twi'lek untuk membunuhnya. Sebenarnya bos Corsica tidak mungkin menyewa Twi'lek dan tidaklah tahu mengenai hal ini. Hanya saja ini ulah dari segelintir oknum yang ingin bertindak seenak jidat. Dimulai dari anak buah Monroe yang dengan mudah ditumbangkan, lalu dilanjut dengan memburu Monroe. Namun dia tidak tahu kalau salah satu anak buahnya juga merupakan Twi'lek. Hanya saja levelnya tidak sebanding dengan Nico maupun bocil ini. Yang sesaat kemudian si bocil dikejutkan dengan kedatangan Nico yang langsung menyerangnya. Si bocil dan Nico berada di level yang sama. Momen ini sangat jarang sekali terjadi di mana Twi'lek yang berada di level maupun kelas yang sama saling berhadapan. Sehingga akan menjadi pertarungan yang omosiroi. Nah. Sembari menunggu Nico bertarung, diceritakan saat Nico berumur 14 tahun, level kekuatannya pun masih belum seberapa. Dia sudah sangat brutal dan nekat dengan menyerang keluarga Monroe seorang diri. Padahal saat itu Monroe sudah menyewa Twi'lek dengan level B yang berasal dari Guild. Meskipun akhirnya Nico bisa ditangkap, tapi Nico mampu mengalahkan Twi'lek tersebut yang berlevel jauh di atasnya. Bahkan, markas mereka pun hancur berantakan dan dibuat sangat kerepotan olehnya. Alasan Nico menyerang bukan karena kekuasaan maupun duit, tapi demi membalaskan dendam orang yang telah menyewanya. Dengan kata lain, dendam tuannya. Sebelum Nico bertarung, dia sempat meminum obat Celebre dosis penaikan kemampuan tinggi sampai membuatnya overdosis. Membuat kemampuan fisiknya pun bertambah sebelum obat efeknya hilang. Sehingga luka seperti ini tidak akan terasa sama sekali, bahkan tidak merasa ngos-ngosan. Berbeda dengan si bocil yang merasa kesakitan serta kehabisan tenaga. Dia bernama Ginger, sesama anggota Guild yang langsung menolong bocil tadi yang telat sedikit saja sudah jadi orang tua lu. Sedangkan si bocil bernama Doug, nggak pakai style ya. Nico yang sedang overdosis pun tak mau menghentikan pertarungannya, sehingga Warwick pun menggunakan perintah sebagai tuannya supaya Nico segera anteng. Dan inilah petinggi gangster yang terakhir bernama Paugle yang sekaligus Twi'lek dan petinggi Guild.
Tujuan dia ke sini untuk menghentikan anggotanya yang telah melanggar 3 hukum yang dibuat oleh 4 penguasa gangster di sini. 3 hukum tersebut adalah 1. Jangan menyerang orang normal, 2. Patuhi perintah tuanmu, dan 3. Lindungi diri sendiri. Aturan itu dibuat untuk membebaskan para Twi'lek dari posisi mereka sebagai budak, di mana Daniel Monroe berada dalam perlindungan 3 hukum tersebut, yang jikalau Monroe mati maka Ergastulum menjadi tidak balance. Karena melanggar itulah, Doc pun ditembak berkali-kali menggunakan obat penurun kemampuan. Begitu juga Nico yang mengalami hal serupa. Di mana dengan obat tersebut, Nico jadi bisa merasakan sakit yang luar binasa. Padahal seharusnya efek selebranya belum habis. Efek dari obat penurun tersebut, badan mereka akan menjadi nglehom atau loyo. Yang mau tidak mau, Warwick pun harus membawa mereka ke tempat Dr. Theo dan dipasrahkan kepada Nina supaya segera diobati. Nina-chan, kore tanomu wa. Scene pindah ke Alex Chang yang terus dibayang-bayangi oleh Barry. Padahal Alex sadar kalau Barry sudah mati di depan matanya. Bahkan dia sendiri juga memastikan kematiannya dengan menembak Barry. Namun dia berhalusinasi seolah Barry selalu berada di sampingnya. Dan ketika Dr. Theo datang, Alex langsung menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Warwick yang baru saja pulang pun dibuat bingung karena Dr. Theo sudah berada di sana. Dr. Theo pun menjelaskan jika Alex terpengaruh obat yang diberikan oleh Barry, di mana obat tersebut membuat Alex sangat tunduk kepada Barry, yang jika efeknya hilang, ada keadaan di mana mereka mengalami halusinasi yang kuat seperti sebelumnya. Menyadari Alex tidak ada di sana, lantas Warwick pun langsung bergegas mencarinya. Setelah bertemu dengannya, tanpa sepatah kata pun Alex langsung memberikan servis. Sebelum kalian juga kepengen diservis, Warwick berusaha menyadarkan Alex. Namun Alex masih saja berhalusinasi jika Barry sedang berada di belakang Warwick. Sehingga ini yang dilakukan oleh Warwick untuk menyadarkannya. Alex! Kita pindah ke Nico kecil yang berasal dari maaf seorang PSK dan dia diancam oleh ayahnya sendiri yang dimana jika Nico menginginkan hidup lama dia harus manut kepadanya. Jika membantah dia tidak akan mendapatkan obat Celebre. Lalu suatu ketika Nico tanpa sengaja mendengar dan hanya diam saja melihat Warwick yang diajar oleh ayahnya yang beranggapan Warwick akan menjinakkan Nico lalu membunuh ayahnya sendiri. Lalu beberapa hari setelahnya, Warwick curhat kepada Nico kalau dirinya habis diajar lagi oleh ayahnya karena telah ketahuan merokok dan jika ketahuan lagi mungkin dia akan dibunuh. Melihat Warwick yang tampak sedih, Nico pun memberi isyarat seperti ini. Cepat atau lambat, akhirnya Warwick pun ketahuan merokok oleh ayahnya, yang jelas dia diajar terus-menerus. Bahkan rokok yang masih menyala itu dicucekkan ke patanya. Semua kejadian itu dilihat langsung oleh Nico yang hanya diam saja. Namun Warwick sangat kaget ketika melihat ayah dan seluruh keluarganya dibantai oleh Nico. Meskipun begitu, Warwick melarang Nico untuk bundir, karena dia tidak akan membiarkan Nico mati semudah itu. Scene pindah ke masa sekarang di mana Pak Chado berterima kasih kepada Dr. Theo yang telah mengeluangkan waktu untuk mengotopsi mayat Twi'lek yang telah dibantai. Dr. Theo mengetahui salah satu dari Twi'lek tersebut adalah orang yang menyerang kliniknya. Dari sini Dr. Theo mencurigai Korsica telah menyewa Twi'lek tingkat tinggi untuk melakukan itu semua. Di sisi lain, 4 penguasa Ergastulum sedang melakukan rapat tentang pembantaian itu. Cristiano berpikir kalau Korsica lah dalang dibalik ini semua untuk menghancurkan keseimbangan Ergastulum. Namun dia langsung membantah tuduhan itu dan perselisihan itu dihentikan oleh Monroe yang bersikap bijak. Setelah itu kita diperlihatkan Twi'lek bernama Michael sedang meminta izin kepada Erika untuk mengoleksi barang dari Twi'lek yang telah mereka bantai. Namun Erika melarang itu karena mereka hanya boleh mengambil kalungnya saja.
Selesai dengan itu, tanpa sengaja Nico yang sedang bersama Alex sekilas menyadari kehadiran Erika, yang ketika ditanya, Nico hanya tersenyum licik. Beberapa hari kemudian, Benria dipanggil oleh Connie untuk memperbaiki tokonya. Toko Connie ini menjual senjata api yang sudah hal biasa ketika pelanggannya beradu argumen lalu membuat onar. Saat Benria sedang sibuk itulah, nenek Connie datang ke sana dan bertemu lagi dengan Alex. Si nenek kembali memperingatkan Alex untuk segera keluar dari Ergastulum. Connie yang berada di sana juga ikut bertanya apakah Alex ini tidak ingin kembali kepada keluarganya. Pertanyaan itu sontak membuat Alex menyadari bahwa dia punya adik laki-laki. Dengan tubuh bergetar, Alex seperti linglung. Kenapa dia bisa melupakan hal sepenting seperti adiknya? Dan tiba-tiba Alex kembali berhalusinasi menakutkan tentang bayi di belakangnya. Beruntung Nico yang menyadari perubahan itu langsung membantunya membuka obat supaya Alex bisa lebih tenang. Kemudian setelah menyelesaikan pekerjaannya, Warwick menemui Alex lalu meminta maaf karena tidak mengawasinya. Kemudian bertanya apakah dia punya ibu. Alex menjawab bahwa dia hanya punya adik laki-laki yang paling berharga. Tapi hal sepenting itu dia bisa lupa tentang wajah maupun suaranya setelah Alex ikut Bari. Warwick menguatkan Alex dengan berkata, "Tenang Neng, jika Neng minum obat teratur pasti bisa sembuh. Dan jika ingatan Neng udah kembali, Neng bisa saja pergi sesukanya. Sampai hari itu tiba, Neng boleh menginap di rumah abang. Bobo bareng juga ayo." Aduh. Malam harinya, Warwick mengajak Alex untuk ikut bersamanya. Pergi ke tempat pesta, entah kalian menyebutnya apa. Yang jelas tempat ini dijalankan oleh keluarga Cristiano. Berbeda dengan tempat Big Mama yang melarang Twilight masuk. Di sini Twilight bebas untuk keluar masuk. Setelah perkenalan Alex dan Cristiano itulah kita pun dijelaskan peran keempat petinggi di Ergastulum. Paucle bertugas mengurusi Twilight atau tentara bayaran Twilight. Corsica Family menangani penawaran senjata. Monroe Family memfasilitasi segala bantuan dan bisnis agar Twilight tidak berafiliasi dengan Gue. Sedangkan Cristiano Family bertanggung jawab untuk rute penjualan selebre yang sangat penting bagi nyawa Twilight. Kemudian Warwick menghampiri Nico yang memang ditugaskan untuk mengawasi para anti-Twilight di sekitarnya. Yang beberapa saat kemudian Nico menyadari kalau para anti-Twilight sudah mulai menyerang segerombolan Twilight lemah. Untuk itulah mereka berada di sini agar supaya bisa melindungi para Twilight itu. Dengan catatan Nico tidak boleh melukai orang normal. Sedangkan Alex yang sedang melamun tanpa sengaja mendengar suara tembakan yang ketika dia mangap ingin minta bantuan malah langsung dibungkam oleh Galahad. Sebenarnya mereka tidak bisa secara terang-terangan membela para Twilight karena para otoritas atau para penguasa selalu mengintai tempat ini. Bahkan Benria tidak bisa menolong mereka untuk hal ini. Sehingga Galahad meminta tolong kepada Alex yang memang memiliki suara indah untuk bernyanyi di panggung supaya bisa melindungi para Twilight yang terluka di dalam dari orang normal anti-Twilight. Kita diperlihatkan Erika dan Michael yang ternyata disewa oleh Ivan untuk membantai para Twilight, di mana seorang Twilight diancam anaknya akan dibunuh jika tidak menuruti semua perintahnya. Lalu kita pindah ke tempat Cristiano, di mana Ivan datang menyerahkan sekoper uang atas perintah dari Monroe pada Cristiano. Setelahnya Ivan berjalan keluar sembari memperlihatkan potongan telinga kepada Twilight sebelumnya, sebagai peringatan untuk segera melancarkan serangan. Dan benar saja, Twilight tersebut pun langsung menyerang penjaga lalu menuju Cristiano. Dengan sigap Galahad langsung melindungi tuannya itu. Mengetahui Twilight tersebut mengincarnya, Cristiano masih memaklumi hal itu. Namun dia tidak terima jika Twilight yang tidak bersalah dibunuh. Sehingga dia ingin tahu siapa yang menyuruhnya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Twilight tersebut lalu kabur, namun Michael langsung membunuhnya. Sehingga keadaan pun menjadi kocar-kacir. Marco bergegas menyelamatkan Tuan Putri dan mengungsikan para tamu. Sementara Galahad bertarung melawan Michael. Meskipun tubuhnya kecil, namun kekuatan Michael bisa menandingi Galahad yang tampak kewalahan. Sehingga Marco membantu Galahad untuk bisa menangkapnya. Namun ketika Michael berhasil ditangkap, Erika datang dan keadaan pun berubah.
Sementara di luar, Nico dan Warwick yang menyadari telah terjadi keributan di tempat Cristiano pun langsung menuju ke sana. Sebelum itu, Warwick meminta kepada Nico untuk bertarung sendiri sembari mengulur waktu. Sedangkan dirinya berlari ke puncak gedung untuk menembakkan suar supaya penghuni penting Ergastulum bereaksi terhadap suar yang dikirimkan. Sedangkan di dalam toko, Michael menyadari bahwa Marco bukanlah Twilight tetapi orang normal. Marco yang emosi lantas langsung mengambil cincin miliknya. Mendengar ucapan Marco, Michael juga terpancing emosinya untuk membunuh Marco. Namun sebelum menyerang, Cristiano melancarkan tembakan beruntun meskipun dengan mudah ditangkis oleh Erika. Alex juga datang tepat waktu ketika Erika akan membunuh Cristiano. Yang gak lama kemudian, Nico juga muncul untuk memberikan serangan kejutan. Sementara Cristiano yang melihat kedatangan Nico pun langsung bergegas mengamankan diri dan anak buahnya untuk mengobati luka mereka. Saat mengamankan diri itulah Galahad menjelaskan kepada Alex bagaimana Nico mendapatkan pangkatnya, yaitu karena pengaruh obat bisa menambah kekuatannya, sehingga dia bisa mengalahkan Twilight yang berperingkat lebih tinggi darinya. Dan memang benar saat Warwick sampai di sana, dia mendapati kalau Nico telah mengonsumsi obat sampai overdosis. Maka tak heran meskipun Nico terluka, dia tidak merasakan sakit. Saat Erika melancarkan serangan terakhirnya untuk membunuh Nico, Ginger datang menolongnya. Erika sempat mencoba melawan, tapi Ginger dengan ganas menendangnya hingga terpental. Menyadari keadaan mereka terpojok, pada akhirnya mereka berdua pun kabur meninggalkan polisi yang mulai berdatangan. Selanjutnya kita diperlihatkan segerombolan orang yang sedang mengawasi kota Ergastulum, yang ternyata mereka adalah sang pemburu yang ikut dalam organisasi yang dipimpin oleh Korsika. Dan tampaknya sesuatu yang besar akan segera terjadi, men. Sementara di tempat Dr. Theo, Warwick dan kawan-kawan pun datang ke sana untuk mengobati luka Nico yang paling parah di antara mereka. Setelah melihat Nico dan para Twilight sangat manut kepada Dr. Theo, Alex pun penasaran dan bertanya kepada Nina tentang Dr. Theo, yang menurut Alex seorang Twilight kuat sangat takut kepada beliau. Tapi Nina langsung menjelaskan kalau Dr. Theo adalah dokter satu-satunya di kota Ergastulum ini. Ditambah Dr. Theo lah yang membuat obat-obatan seperti Downer atau Celebre, yang obat tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan para Twilight di Ergastulum. Beberapa saat kemudian setelah Nina selesai berbicara, tiba-tiba Connie datang dan langsung memeluk Marco. Dari sini kita menyimpulkan bahwa mereka berdua mempunyai hubungan asmara. Lalu Shin memperlihatkan Warwick yang sedang berdiskusi bersama Delico dan para antek-antek Monroe yang membahas kalau dia bertemu dengan adik Delico. Ya, sebenarnya Erika adalah adiknya Delico yang dikira sudah mati. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika kota Ergastulum diserang, Erika telah diculik entah siapa pelakunya. Namun saat itu Delico kecil mengira bahwa Erika sudah mati. Di tempat Cristiano diperlihatkan Galahad yang sedang menelepon pihak Guild, di mana tiba-tiba seseorang memotong jaringan sinyal sehingga telepon mereka terputus. Kemudian dia mendapat laporan bahwa ada orang misterius yang masuk secara paksa dengan membunuh penjaga. Menyadari ada yang tidak beres, Duke dan dua orang lainnya pun ditugaskan untuk menyampaikan langsung hal ini kepada Paucle. Tapi di tengah jalan mereka diserang oleh seorang pemburu. Duke sama sekali tidak bisa melihat gerakan dari cewek itu yang menandakan dia sangatlah kuat. Temannya pun rela mengorbankan nyawa supaya Duke bisa kabur dari sana. Selanjutnya kita diperlihatkan Delico yang akan pergi mencari adiknya, di mana sebagai teman semasa kecil sekaligus sudah menganggap sebagai keluarga, yang pun ikut mencari Erika meskipun hal ini sebenarnya dilarang. Mereka tidak menyadari sesuatu yang besar akan terjadi karena Ivan sudah mulai melancarkan AC-nya. Kembali ke Duke yang setelah berhasil menyelamatkan diri, dia melihat sebuah ledakan yang ternyata Emilio lah pelakunya, sekaligus adiknya Alex. Setelah melihat ledakan itu, sayangnya dia kembali bertemu dengan seorang pemburu bernama Kolot yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Dengan luka serius, entah bagaimana Duke bisa menyelamatkan diri meskipun bermandikan darah.
Sedangkan cewek tadi yang bernama Sik tampak bosan karena lawannya sangatlah lemah. Bahkan Sik bisa menyadari seorang sniper sedang mengintanya yang langsung dibuat koit dengan satu lemparan. Setelah selesai bersenang-senang dengan para kerocok-kerocok, Sik langsung menyapa Paugle. Bahkan Kolot memberikan surprise serangan, tapi dengan sigap langsung ditangis oleh Ginger. Lalu Sik menantang Paugle untuk duel, tapi sebelum duel terjadi, Emilio meledakkan rumah sekitar sebagai peringatan kalau Sik sudah bertindak terlalu cepat dan disarankan untuk mundur terlebih dahulu. Shin pindah ke Marco yang nampaknya meminta senjata kepada Connie, dan sebelum mereka kembali berpisah sudah jelas dong adu mulut sebentar lah. Yang setelah itu Connie pergi ke rumah neneknya, mengingat keadaan di sekitar semakin genting. Ketika sudah sampai, Connie mendapati kalau ada seorang cewek bernama Beretta, salah satu anggota pemburu. Kedatangannya ke sini pada awalnya untuk sekedar membeli rokok. Namun ternyata Beretta mencium aroma lelaki yang dia kenal dari badan Connie. Beberapa saat kemudian Marco yang menyadari telah terjadi keributan lantas khawatir dengan Connie sehingga dirinya langsung OTW ke rumah nenek Connie. Namun dia hanya melihat topi Connie yang tergeletak di sana. Marco pun menyadari kalau ini semua perbuatan Beretta dan Striker. Saat kembali ke toko Cristiano, Marco yang masih sedih kehilangan Connie harus menghadapi si nenek terlebih dahulu yang sangat tampak marah kepadanya. Beruntung Nico datang dan bisa meredam amarah nenek Connie. Diketahui Marco ini merupakan mantan kelompok pemburu atau S-Minute yang nampaknya orang-orang terdahulu S-Minute tidak tinggal diam dengan berhentinya Marco dan ingin balas dendam. Melihat salah satu anak buahnya dalam masalah, Cristiano tidak tinggal diam di mana dia mengerahkan semua pasukannya untuk ikut mencari keberadaan Connie. Sementara di tempat Monroe, Warwick yang sedang berdiskusi dengan Miles nampaknya menyadari sesuatu di mana dengan ingatannya Warwick yang tajam, Warwick bisa mengingat ketika berada di toko Cristiano saat kericuhan terjadi. Bahkan saat Monroe diincar oleh Doc tempo lalu, Ivan selalu berada di kafe. Tapi kenapa setiap kejadian para pelaku kericuhan bisa dengan mudah bisa tahu lokasi mereka dan melancarkan serangan? Ketika menyadari hal itu, ternyata Monroe sudah tidak ada di ruangannya. Yang jelas Ivan lah dibalik semua ini. Masalah kembali muncul ketika mereka melihat dari jendela satu persatu anak buah Monroe tumbang oleh Striker dengan sangat brutal. Yang tujuan Striker tak lain untuk membunuh Monroe. Yang dengan mudah Striker sampai di tempat mereka dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Warwick dan Miles sempat memberikan serangan kejutan. Bahkan Warwick sempat mengira kalau rencananya berhasil. Tapi tidak semudah itu, Rick. Warwick. Tamat. Dan itulah cerita tentang anime yang berjudul Gangsta. Berdasarkan dari Kota Ergastulum, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, atau kata-katalah bahwa, kadang-kadang kehidupan memberimu situasi yang sulit. Dan keadaan sekitar juga bisa mempengaruhi kualitasmu. Tetapi jangan biarkan situasi itu mengambil kendali atas dirimu. Ambillah kendali dan ubahlah situasi tersebut menjadi peluang. Dan watashi selaku wibu dari kerajaan ngapak, sayonara, hentayaro.